Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sedang Urut TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, baik jasmani ataupun rohani. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan-urusan kita dan melunaskan semua hutang-hutang kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 9 dosa besar suami kepada istri. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Keduanya diwajibkan untuk saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Jika istri memiliki kewajiban terhadap suami, maka suami juga demikian. Banyak hal yang luput dari pandangan suami karena merasa jika sudah menjalankan kewajibannya dengan cara memberi nafkah keluarga, padahal ada hal-hal lain yang seringkali terabaikan dan dapat mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai suami, kamu harus menyadari sejak sekarang agar rumah tangga yang dijalani bersama istri mendapat ridho Allah dan menjadi rumah tangga yang memberi ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 9 dosa besar suami terhadap istri yang wajib kamu ketahui agar terhindar dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun lain halnya apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak memiliki rasa cemburu, apabila istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain, ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, tidak memberi nafkah. Yang ketiga adalah tidak memberi nafkah. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu dapat mengundang murka Allah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, ketika haji wada, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi suami.
Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri. Maka suami tersebut tergolong ke dalam orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu atau istri dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya berdasarkan landasan hukum yang datangnya langsung dari Allah, nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang sekali. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman, sebagaimana bunyi hadis berikut, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Yang keenam, enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah mereka merasa telah melaksanakan kewajibannya bekerja di luar rumah. Selain itu, para suami biasanya berpandangan bahwa istrilah yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri. Membeberkan kondisi sang istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar. Seperti yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, ringan tangan atau memukul. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan harus segera diselesaikan dengan cara baik. Namun dilarang bagi suami memperlakukan istrinya dengan cara memukulnya dengan kasar, bahkan hingga terluka. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Jika suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek dan tidak peduli, maka hal itu bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 dosa besar suami kepada istri. Untuk para suami, semoga Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari dosa-dosa besar tersebut, dari sifat-sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala
lancarkan semua urusan-urusan para suami di muka bumi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.